merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Halo teman-teman. Sedikit komen lah buat itu apa namanya kasus yang terjadi di Cianjur guys ya. Nah katanya di sana ada beredar di video-video ya kan bahwa bantuan dari gereja ya dimana poskonya itu dibongkar oleh ormas-ormas tertentu. Saya sendiri muslim, tetapi jujur saya sendiri tidak suka dengan cara itu. Why? Selama tidak ada kristenisasi maka sah-sah saja. Tidak ada pemurtadan dan lain sebagainya maka itu sah-sah saja. Lalu kenapa kita bongkar? Ya kan? Apakah karena bantuan itu akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang muslim? Pernahkah kita bayangkan bagaimana yang memberikan bantuan dalam hal ini saudara-saudara kita yang non-muslim, ya kan? Kecewa dan sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kalau musibah itu menerjang saudara-saudara kita yang non-muslim, kemudian kita datang dengan bangganya untuk membawa bantuan ke mereka, tapi sampai di sana bantuan kita ditolak oleh mereka. Jadi sebagai manusia, ya, fanatik cukup untuk Rasul dan Allahmu. Jangan pernah fanatik dalam urusan dunia. Ya, ini yang disebut dengan umat yang toleransi dalam beragama, ya kan? Yang jelas bahwa tidak mengurusi agama kita, ya kan? Tidak ikut beribadah di agama mereka dan mereka juga tidak ikut beribadah dalam agama kita. Tetapi ini adalah bantuan sosial yang boleh datang dari mana saja selama itu halal, bukan daging babi yang dikasih, maka hukumnya sah-sah saja. Jadi tolonglah ya buat teman-teman yang mengaku muslim ya, jadilah muslim sejati, tetapi jangan sampai karena kefanatikan kita ya membuat jurang pemisah antara diri kita dengan saudara-saudara kita di luar sana yang bukan beragama Islam. Ya, salam toleransi, salam damai untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemarin atau beberapa hari yang lalu viral di media sosial TikTok tentang bantuan dari umat agama lain. Ya, dalam video tersebut terlihat seseorang tengah memvideokan dan juga merobek bantuan dari umat agama lain. Ya, dan itu heboh viral di media sosial. Ya, kita tahulah media sosial kan, framing segala macam. Jadi media sosial seperti itu. Jangan sampai kita tuh dikacaukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengacaukan persatuan dan kesatuan yang telah kita jaga sejak dulu ya. Lagian teman-teman, bantuan dari umat Kristen nggak masalah, seperti dari umat Nasrani, dari Hindu, Buddha nggak masalah, selama bantuan itu tidak bertentangan dengan agama kita. Seumpama nyumbang daging babi, itu yang nggak boleh. Sudahlah, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sedikit-sedikit kalau kita bertentangan dengan seseorang atau grup lain, agama lain, kita posting saja di media sosial. Itu berbahaya bagi kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Persatuan dan kesatuan itu sudah kita pupuk dari lama oleh pendahulu bangsa kita. Jangan dikacaukan dengan media sosial yang ngawur dan framing. Ya, lagian apa salahnya bantuan-bantuan dari mereka? Toh sekali lagi tidak bertentangan dengan agama kita. Seumpama nyumbangnya nyumbang dari sesuatu yang haram, contoh daging babi atau nyumbang ada alkoholnya, itu ya nggak boleh. Jangan disalahartikan ya, jangan bikin kacau suasana ya. Kali ini kita akan lihat sama-sama bagaimana pandangan dari Gus Fuad Pleret ya. Mari kita lihat sama-sama. Kami soal pencopotan tulisan di tenda bantuan gempa Cianjur ya. Kalau soal gempa saya punya pengalaman di Bantul dulu kan 2006 itu kan gempa korbannya sampai 4.000 orang gitu. Lebih. Nah, di Cianjur ini juga bencana yang besar gitu. Dan sampai sekitar 300 orang kan yang meninggal. Dan bencana itu kan ya menghapus dosa, meningkatkan derajat.
kalau sabar gitu. Kemudian juga ada hikmahnya kalau dipelajari. Nah ini terkait dengan itu tadi, apa itu pencopotan tulisan bantuan gereja itu di beberapa tenda bantuan untuk apa bencana di Cianjur gitu. Dan ternyata kan menurut informasi yang cukup valid kan dilakukan oleh kelompok apa itu radikal gitu ya, yang apa itu afiliasinya itu ke kelompok teroris atau apa itu. Nah tapi perlu juga diketahui bahwa hubungan Islam dengan non Islam apalagi Nasrani ini kan sebenarnya sejarahnya panjang dan cukup dekat kan itu. Bahkan kenabian Rasulullah SAW itu waktu beliau masih anak-anak itu sudah ditengarai oleh seorang pendeta Nasrani, Bahiroh. Kemudian ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu, itu yang pertama kali membenarkan itu adalah Warokoh bin Naufal, itu seorang pendeta Nasrani. Kemudian juga ketika di zaman awal Rasulullah diangkat menjadi Rasul karena tekanan penduduk Mekah, itu Rasulullah menyuruh beberapa sahabatnya untuk hijrah, untuk mengungsi. Nah tempat tujuannya di mana? Di negara Habasyah, kerajaan Habasyah, kerajaan Nasrani. Dan di sana diperlakukan dengan baik, dengan dimuliakan gitu. Bahkan ketika ada utusan kaum musyrik datang ke Habasyah untuk meminta atau menangkap sahabat-sahabat Rasulullah, diantaranya adalah paman Rasulullah yaitu Ja'far, itu Raja Habasyah tidak mengabulkan, melindungi apa itu sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah melalui mekanisme pengadilan. Dan kesimpulannya pada waktu itu Raja Habasyah sendiri mengatakan bahwa Islam dan Nasrani itu dekat sekali gitu. Dan kadang-kadang apa ya, di satu sisi kan mungkin bantuan gempa itu memang seyogyanya tidak usah memakai bendera, betul gitu. Dan yang saya maksud di sini itu maksudnya begini, ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Orang Nasrani berbuat baik, orang Islam jangan kalah, orang Hindu juga jangan kalah, orang Buddha juga jangan kalah berbuat baik kepada sesama gitu. Karena memang Allah itu menghendaki manusia itu beragam suku bangsa, termasuk juga beragam agama gitu. Kata Allah di dalam Quran kan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tidak dengan sentimen anti seperti itu tidak baik untuk apa ya ya untuk agama kita dan untuk negara kita gitu. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Memang di dalam Quran itu kan ada ayat-ayat yang terkait dengan situasi peperangan yang melibatkan kelompok Islam, Nasrani dan Yahudi dan yang lain-lain. Itu ada pembatasan-pembatasan tertentu karena situasinya perang gitu. Dalam keadaan tidak perang di Indonesia kan nggak ada perang, nggak ada apa-apa, ya harus rukun, ya harus fastabiqul khairat, harus saling menghargai, saling toleransi gitu loh. Jangan saling sentimen gitu ya. Kalau kalian tahu itu kan viral ya, video di mana orang-orang Cianjur yang terkena bencana terus mereka dapat tenda dari gereja terus dicabut-cabutin. Terus juga ada yang viral itu, kalau kalian nggak tahu, yang video dia bilang malah dikasih Indomie, gimana lambung mereka ya. Terus Indomie aja. Kalau menurut gue pribadi itu tuh sebenarnya oknum, karena lebih banyak orang di Cianjur yang kena musibah itu tuh nggak mau ada video itu. Mereka tuh dikasih Indomie udah syukur, dikasih tenda aja tuh udah syukur. Nggak harus mau itu ada tulisan gereja atau mau ada tulisan vihara, apapun mereka nggak peduli, yang penting mereka ditolong. Jadi kita jangan terprovokasi, karena banyak banget teman-teman kita yang di Cianjur yang membutuhkan bantuan. Satu bungkus Indomie aja tuh udah ngebantu banget gitu loh. Apalagi satu tenda dari gereja gitu. Banyak banget orang yang kehilangan istrinya, anaknya, keluarganya. Jadi kalau ada satu orang bertingkah, itu bukan berarti semua. Jadi oknum-oknum intoleransi seperti inilah yang kita waspadai. Tapi kita jangan sumbu pendek, jangan cepat-cepat termakan hoak. Kita cross check dulu kebenarannya ya kan. Kita semua ambil hikmahnya ya. Tetap adem, jangan cepat panas supaya keadaan tidak semakin keruh. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.